Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Geografi di bab sumber daya manusia. Poin pertama, apa itu sumber daya manusia? Jadi, sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Selanjutnya ada sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan dapat diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama, survei kependudukan, sensus penduduk, dan registrasi penduduk. Untuk survei kependudukan dilakukan secara acak terhadap kelompok penduduk yang dianggap wakil dari seluruh populasi untuk memperoleh keterangan yang bersifat khusus dan lebih terperinci. Lalu, registrasi penduduk yaitu pencatatan terus-menerus mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan setiap individu dalam populasi seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan adopsi. Lalu ada dengan sensus penduduk. Sensus penduduk adalah pencacahan terhadap semua orang dalam suatu negara. Sensus penduduk memiliki 3 ciri. Yang pertama ada ciri demokrasi sensus penduduk. Yang pertama ada umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anak lahir hidup, dan jumlah anak yang masih hidup. Lalu yang kedua ada ciri sosial sensus penduduk, yang terdiri dari pendidikan, tempat tinggal, bahasa, agama, dan keterangan rumah tangga. Dan yang ketiga ada ciri ekonomi. Ciri ekonomi ini meliputi jenis dan lapangan pekerjaan. Sensus penduduk dilakukan secara serentak dan menyeluruh oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, yaitu 10 tahun. Oke, selanjutnya ada macam-macam dari sensus penduduk. Yang pertama, sensus berdasarkan status tempat tinggal penduduk, yang dibagi lagi menjadi 2. Ada sensus de facto, yaitu perhitungan penduduk di wilayah ketika sensus dilaksanakan, dan juga ada sensus de jure, yaitu perhitungan penduduk yang benar-benar tinggal di wilayah tempat sensus dilaksanakan. Lalu yang kedua ada macam sensus yang berdasarkan metode pelaksanaan sensus. Yang pertama ada metode householder, yaitu penduduk diminta mengisi formulir, lalu akan diminta kembali untuk diolah. Dan yang kedua ada metode canvasser, yaitu penduduk akan diwawancara secara langsung. Lalu ada periode pertumbuhan penduduk. Periode pertumbuhan penduduk dibagi menjadi 4. Yang pertama periode statis, yaitu pertumbuhan penduduk secara perlahan ditandai dengan tingkat kelahiran tinggi dan kematian yang tinggi. Kedua, periode pertumbuhan cepat, yang terjadi jika tingkat kematian mulai menurun sedangkan tingkat kelahiran tinggi. Yang ketiga, periode pertumbuhan menurun, terjadi tingkat kematian stabil cenderung menurun dan tingkat kelahirannya menurun. Dan periode stasioner, yaitu terjadi jika tingkat kelahiran stabil cenderung menurun sehingga pertumbuhan penduduk rendah. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami atau perubahan reproduktif. Terjadi karena jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Dan yang kedua, pertumbuhan penduduk migrasi, yaitu pertumbuhan yang terjadi karena orang yang datang menetap lebih besar daripada orang yang meninggalkan tempat kediaman. Selanjutnya ada rumus untuk pertumbuhan penduduk. Yang pertama, rumus untuk pertumbuhan penduduk alami adalah PN sama dengan PO ditambah L dikurangi M. Dan perlu diketahui, PN adalah jumlah penduduk pada tahun tertentu, PO jumlah penduduk yang diketahui, L adalah angka kelahiran, dan M adalah angka kematian. Lalu yang kedua, rumus untuk pertumbuhan penduduk migrasi, yaitu PN sama dengan PO ditambah MI dikurangi MO. Perlu diketahui juga, PN adalah jumlah penduduk pada tahun tertentu, PO jumlah penduduk awal perhitungan, MI migrasi masuk, dan MO adalah migrasi keluar. Dan yang ketiga, rumus untuk pertumbuhan penduduk adalah PT sama dengan PO ditambah B dikurangi D ditambah MI dikurangi MO. Perlu diketahui juga bahwa PT adalah jumlah penduduk pada waktu sesudahnya, PO adalah jumlah penduduk pada waktu terdahulu, B adalah jumlah kelahiran yang terjadi pada jangka waktu antara kedua kejadian tersebut, D adalah jumlah kematian yang terjadi pada jangka waktu antara kedua kejadian tersebut, MI adalah migrasi masuk, dan MO adalah migrasi keluar. Selanjutnya adalah ukuran dasar demografi. Yang pertama ada fertilitas atau angka kelahiran.
angka kelahiran ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada angka kelahiran kasar, di mana rumusnya adalah CBR sama dengan B per P dikali K. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa B adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan, dan K adalah konstanta yang nilainya adalah 1000. Berikut adalah contoh soalnya. Jumlah penduduk wilayah X pada tahun 2014 adalah 4 juta jiwa. Jumlah kelahiran pada saat itu sebesar 13.000 jiwa. Berapakah CBR-nya? Langkah pertama untuk menjawabnya adalah masukkan rumusnya terlebih dahulu. CBR sama dengan B per P dikali K. Kita masukkan untuk yang B. B itu tadi adalah banyaknya kelahiran. Di dalam soal, kelahiran diketahui dengan sebesar 13.000 jiwa. Jadi B-nya sama dengan 13.000 per P. Lalu kita masukkan P-nya. P itu adalah jumlah penduduk, di mana di soal diketahui bahwa jumlah penduduknya adalah 4 juta jiwa. Berarti 13.000 dibagi 4 juta dikali K. K itu konstanta yang nilainya adalah 1000. Jadi kita langsung bagi dulu baru dikali. 13.000 dibagi 4 juta dikali 1000. Hasilnya adalah 3,25. Lalu ada angka kelahiran menurut kelompok umur, di mana rumusnya adalah ASFR sama dengan BX per PFX dikali K, di mana X adalah umur wanita kelompok umur 5 tahun, seperti 15-19, 20-24, dan seterusnya. BX adalah jumlah kelahiran wanita dari kelompok umur X, PFX adalah jumlah wanita pada kelompok umur X, dan K adalah konstanta yang nilainya adalah 1000. Selanjutnya, ada angka kelahiran total, yang rumusnya adalah TFR sama dengan 5 ASFR. 5 ASFR itu contohnya 15 sampai 49. Selang ke-1 sama dengan 15 sampai 19. Di mana yang perlu diketahui adalah ASFR itu adalah angka kelahiran menurut kelompok umur, dan 15 itu adalah angka kelipatan untuk tiap pengelompokan dengan kelipatan 5. Selanjutnya ada mortalitas atau angka kematian. Yang pertama ada angka kematian kasar, yang rumusnya adalah CDR sama dengan D per P dikali K. Di sini, D itu adalah banyaknya kematian pada tahun tertentu. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K adalah konstanta yang nilainya 1000. Untuk contoh soalnya adalah jumlah penduduk wilayah Y pada tahun 2009 adalah 4 juta jiwa. Pada tahun tersebut ada kematian sebesar 70.000 jiwa. Berapakah CDR-nya? Untuk menjawabnya, kalian harus memasuki rumusnya terlebih dahulu. Dan yang kita ketahui di sini adalah D-nya itu banyaknya kematian. Di sini kita ketahui bahwa kematiannya itu sebesar 70.000. Berarti kita masukkan angka 70.000 di bagian yang D. Lalu untuk P-nya yaitu adalah jumlah penduduk, di mana yang kita ketahui dalam soal jumlah penduduknya sebesar 4 juta jiwa. Lalu dikali dengan konstanta yang nilainya 100. Dan didapatkan CDR sama dengan 70.000 dibagi 4 juta dikali 1000, yang hasilnya adalah 17,5. Dan kita bulatkan menjadi 18. Jadi, CDR-nya adalah 18. Artinya, tiap 1000 penduduk di wilayah Y pada tahun 2009 terdapat kematian 18. Selanjutnya ada angka kematian khusus menurut umur. Rumusnya adalah ASDRX sama dengan DX per PX dikali 1000. Dengan keterangannya adalah DX itu adalah jumlah kematian pada umur tertentu, dan PX adalah jumlah penduduk pada umur tertentu. Lalu ada angka kematian bayi, yang rumusnya adalah IMR sama dengan D per B dikali 1000. Di mana D adalah jumlah kematian bayi, yaitu umurnya kurang dari 1 tahun, dan B adalah jumlah bayi yang dilahirkan. Angka kematian bayi ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada, jika IMR antara 15 sampai 35 maka digolongkan rendah. 2. Jika IMR antara 36 sampai 75 maka digolongkan sedang.
Dan yang ketiga, jika IMR antara 76 sampai 125, maka digolongkan tinggi. Lalu ada angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk ini mempunyai rumus PT sama dengan PO dikali 1 ditambah R pangkat R. Atau juga bisa PR sama dengan PO dikali R pangkat RT. Di mana PT itu adalah jumlah penduduk pada tahun akhir perhitungan, jumlah penduduk pada tahun pertama. PO adalah jumlah penduduk pada tahun akhir perhitungan atau tahun 0, R itu tingkat pertumbuhan, T itu interval waktu pengukuran, dan E adalah angka konstanta eksponensial yaitu 2,718219. Selanjutnya ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komposisi penduduk menurut umur, yang terdiri dari 1. Struktur penduduk muda, usianya kurang dari sama dengan 14 tahun. Yang kedua ada struktur penduduk dewasa, usianya 15-64 tahun. Dan yang ketiga ada struktur penduduk tua, usianya lebih besar dari sama dengan 65 tahun. Lalu yang kedua ada komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi ini untuk menentukan rasio jenis kelamin dan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Dan yang ketiga ada komposisi penduduk menurut mata pencaharian. Komposisi ini sesuai dengan pola umum pelita 4, pembangunan diprioritaskan pada bidang ekonomi dengan titik berat di sektor pertanian. Selanjutnya ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kepadatan penduduk geografis. Kepadatan ini menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Dengan rumus, jumlah penduduk dalam satuan jiwa dibagi dengan luas wilayah dalam satuan kilometer persegi. Dan yang kedua ada kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris dapat diketahui dengan persamaan berikut. Jumlah penduduk petani dengan satuan jiwa dibagi luas lahan pertanian dengan satuan kilometer persegi. Selanjutnya ada mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mobilitas vertikal, yaitu penduduk mengubah kebiasaannya dalam melaksanakan suatu kegiatan dari cara tradisional ke cara yang lebih maju. Yang kedua ada mobilitas horizontal, yaitu penduduk yang berada di desa pergi mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik di kota, seperti menjadi buruh pabrik, pengrajin, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah mobilitas geografis, yaitu penduduknya melakukan perpindahan secara fisik dari satu daerah ke daerah lain, misalnya melakukan transmigrasi dan urbanisasi. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Geografi di bab sumber daya manusia. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.